A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Kuburan atau Dendam Sarti. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook Bayu Aurelia dan di akun KBM Meka Jemeka. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Leo menyukai Sarti. Begitu juga dengan Santoso. Sarti pun menjatuhkan hatinya pada Leo karena mengetahui Santoso sudah beristri. Tak terima dengan penolakan itu, Santoso merencanakan untuk memperkosa Sarti. Apa? Astaga, apakah rencana itu terjadi? Tanya Pak Sumarto yang tak menyangka kalau ayahnya telah mengkhianati ibunya. Iya, diam-diam saya mengikuti Santoso yang pergi menemui Sarti di rumahnya. Sarti tinggal sendiri karena ibunya baru saja meninggal. Ayahnya bagaimana? Tanya Pak Sumarto penasaran. Ayahnya sudah lama meninggal karena diamuk massa. Ia ketahuan maling kambing salah satu warga. Sadis sekali. Kenapa tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib? Begitulah warga kampung ini pada masa itu. Lanjut Pak, saya masih penasaran apa yang terjadi pada Sarti, kata Pak Sumarto yang kemudian meneguk segelas air. Dari balik pintu ku dengar Santoso mengatakan kalau ia diminta Leo untuk membawa Sarti ke danau. Di sana Leo ingin melamar Sarti, katanya. Apakah Sarti percaya? Tanya Pak Sumarto semakin penasaran. Sarti itu gadis yang polos dan tak berpendidikan, nak. Jadi gampang sekali percaya sama orang. Apalagi yang ditangguhkan itu Leo, laki-laki yang disukainya. Lagi pula, Leo memang berencana menikahi Sarti. Itulah yang dimanfaatkan ayahmu, ujar Pak Darwis menambahkan. Lalu, kemana ayahku membawa Sarti? Benarkah dia membawanya ke danau? Tidak. Santoso membawa Sarti masuk ke hutan yang tidak jauh dari tanah tempat rumah itu dibangun. Santoso menyeret Sarti paksa. Melihat itu, saya langsung menelpon Leo, cerita Pak Darwis sambil mengingat masa lalu pahit itu. Pak Sumarto masih terdiam menghayati cerita itu. Santoso tidak rela kalau Sarti menjadi milik Leo. Sebelum Leo menyentuhnya, dia ingin mengenyamnya terlebih dulu. Sarti diperkosa. Astaga, kenapa Bapak membiarkan hal itu terjadi? Bukankah Pak Darwis di sana? Harusnya Bapak bisa mencegah hal menjijikan itu, tukas Pak Sumarto dengan suara yang tinggi. Saya sudah berusaha menyelamatkan Sarti, tapi apalah dayaku. Ayahmu saat itu membawa pistol. Tentu saja aku takut ditembak, timpal Pak Darwis.
Saya dan Santoso beradu mulut kala itu. Ketika kami sedang bertengkar, Sarti berlari. Santoso refleks menembak pistolnya dan mengenai kepala Sarti. "Biadab," gumam Pak Sumarto. Sarti pun tumbang tepat di depan mata Leo. Melihat Leo tengah berada di lokasi, ayahmu kemudian kabur. Pak Darwis melanjutkan ceritanya. Dari kejadian itulah, Leo yang awalnya ramah dan baik berubah menjadi orang yang pendiam. Saya ingat betul kalimat yang diucapkan Leo saat itu. Kalimat yang membuat saya merinding. "Apa yang dikatakan Pak Leo?" Alis Pak Sumarto semakin mengerut. "Akan kubangkitkan arwahmu. Tuntutlah balas dendammu hingga anak cucunya." Mendengar itu, wajah Pak Sumarto tegang. Kulitnya berubah pucat. Terlihat sangat jelas ketakutan dalam dirinya. "Ayahku yang salah. Akulah yang harus menanggung akibatnya. Dendam ini akan merenggut nyawa istri dan anak-anakku yang tidak bersalah," ujarnya dalam hati. Pak Sumarto semakin bingung. Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya dari belenggu dendam arwah gentayangan? Tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan," seru Pak Sumarto dan bergegas bangun dari tempat tidur. Dia seolah memperoleh keberanian untuk melawan arwah pendendam tersebut setelah melihat kejadian yang baru saja terjadi. Dia yakin ini semua hanyalah ilusi yang dibuat untuk menakuti dan menekan mentalnya. "Kamu mau kemana?" tanya Pak Darwis, menatap Pak Sumarto serius. "Sekarang juga saya harus kembali ke rumah itu, Pak. Saya harus menyelamatkan istri dan anak saya," ujarnya sembari melangkahkan kakinya keluar dari pintu kamar. Pak Darwis pun turut serta mengikuti langkah Pak Sumarto. "Saya akan menemanimu ke sana," timpal Pak Darwis. Mereka pun akhirnya berjalan menuju rumah itu. Rumah di mana iblis itu mengurung istri dan anaknya. Tak ada ojek yang bisa mereka tumpangi karena memang saat itu sudah dini hari. Hanya suara jangkrik dan kicauan burung hantu yang mengiringi langkah mereka membuat suasana semakin mencekam. Hembusan angin malam meniup tubuh mereka yang hanya berbalut kaos tipis. Tak ada lampu jalan yang menyala malam itu. Rasanya begitu aneh, seolah sesuatu tengah memperhatikan setiap langkah mereka. "Malam ini begitu dingin. Dinginnya sampai ke ubun-ubun." Pak Darwis menggigil. Pak Sumarto pun sedikit menggeliatkan badannya karena merasakan hawa yang sama dengan Pak Darwis. Mereka terus berjalan di keheningan malam dengan tekad yang sudah bulat. Tiba-tiba bayangan hitam terbang secepat kilat, melintas di atas mereka. Sejenak mereka menghentikan langkahnya. Suasana kembali menjadi tegang. Mereka saling menatap. Terlihat jelas ada ketakutan dalam diri keduanya. Namun mereka berusaha menepisnya. "Astaga, apa itu? Apa kamu melihatnya juga?" tanya Pak Darwis sambil menyodorkan senter yang ia bawa ke arah bayangan tersebut. "Iya Pak, saya juga melihatnya. Saya yakin itu hanyalah tipu daya yang dilakukan arwah itu untuk menghentikan kita," ujar Pak Sumarto penuh keyakinan.
Meskipun dalam hatinya ia begitu sangat ketakutan, namun rasa cintanya terhadap keluarganya mengalahkan itu semua. Mereka pun melanjutkan perjalanannya yang hanya tinggal seperempat jalan. Semakin mendekati rumah tersebut, semakin keras suara burung hantu yang mungkin sedang bertengger di pohon besar samping rumah itu. Pohon yang ada di mimpi Pak Sumarto, di mana istri dan anaknya digantung, dililit, serta ditelan oleh ular sanca. Melihat pohon itu, mata dan alis Pak Sumarto mengerut. Keberaniannya semakin tinggi karena luapan emosi dan tekad untuk menyelamatkan keluarganya semakin tak terbendung lagi. "Takkan kubiarkan keluargaku menjadi korban balas dendam arwah gentayangan itu," ujarnya sembari terus melangkah ke depan pintu utama rumah itu. Pak Darwis pun turut serta mengikuti langkah Pak Sumarto. Dia terus melirik ke arah pohon besar itu. "Tunggu sebentar," ujar Pak Darwis menghentikan langkah Pak Sumarto. "Pohon itu," tunjuknya. "Di bawah pohon itulah sebagian tubuh Sari dikubur," lanjut Pak Darwis. "Apa? Sebagian tubuh? Maksud Pak Darwis apa? Bukankah ayahku hanya menembaknya dan langsung kabur?" Timpal Pak Sumarto yang terkejut dengan apa yang dikatakan Pak Darwis. Pak Darwis kemudian menghela napas. "Sebenarnya, untuk membangkitkan Sarti, Leo harus bersekutu dengan iblis. Salah satunya adalah dengan mengubur badan Sarti di bawah pohon dan kepalanya di dalam rumah ini," cerita Pak Darwis. "Kenapa Pak Darwis baru bilang sekarang?" seru Pak Sumarto yang sangat terkejut dengan cerita Pak Darwis. "Lagi pula, kenapa tidak dari dulu Pak Darwis memberitahu Kiai Abdullah untuk usir arwah Sarti?" tambahnya. Di tengah perdebatan itu, pintu utama terbuka dan muncul sosok arwah Sarti dengan wujud yang mengerikan. Arwah itu tertawa dan semakin mendekat. "Akhirnya kamu kembali." Sarti mengangkat tangannya menjangkau rambutnya. Dia melepas kepalanya dan menyodorkannya kepada Pak Sumarto. Darah di lehernya terus mengucur deras. Sontak Pak Sumarto mundur, matanya melebar, jantungnya terasa mau loncat dari dadanya. Baru kali ini dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia berjalan mundur. "Pak Darwis, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Pak Sumarto. "Tak ada yang bisa dilakukan. Semua keturunan Santoso harus mati," ujar Pak Darwis yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Taring di mulutnya tiba-tiba keluar dan seolah siap menggigit mangsa yang ada di depannya. "Ya Allah," suara Pak Sumarto menyebut Sang Pencipta karena kaget dan terkejut dengan apa yang dia lihat di depannya saat ini. Di dalam pikirannya sudah tidak ada harapan untuk selamat, apalagi menyelamatkan keluarganya. Rasanya harapan itu sudah sirna. Arwah Sarti dan iblis jelmaan Pak Darwis mendekati Pak Sumarto. "Jangan mendekat," seru Pak Sumarto dengan kaki yang gemetar. Tak bisa disembunyikan kalau ia merasa sangat ketakutan. Kedua makhluk tersebut tak menghiraukan seruannya. Mereka terus tertawa karena senang melihat jiwa lelaki itu sedang dalam ketakutan hebat. "Siapa kamu sebenarnya?"
Tanya Pak Sumarto kepada iblis jelmaan Pak Darwis. Iblis itu pun merubah wujudnya menjadi seseorang yang tidak asing bagi Pak Sumarto. "Pak Dedi," ujarnya dengan sangat heran. Iblis itu hanya tertawa melihat kebingungan di mata Pak Sumarto. "Apa arti semua ini, Pak Dedi? Siapa Bapak sebenarnya?" tanya Pak Sumarto dengan nada tinggi. Iblis itu tertawa. "Kamu mau tahu siapa aku sebenarnya?" Lanjutnya, "Akulah pemilik rumah ini," jawab iblis itu lagi. Pak Sumarto terdiam sejenak mendengar ucapan iblis itu. Matanya melebar. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Baru beberapa jam yang lalu mereka berbincang bersama. Dan sekarang orang ini menjadi iblis yang terkutuk. "Jadi, sebenarnya kau adalah Pak Leo. Tapi bagaimana bisa kau jadi makhluk bertaring?" Kembali Pak Sumarto bertanya. "Iya, aku adalah Leo. Orang yang kekasihnya diperkosa dan dibunuh secara keji olehnya. Aku bersekutu dengan iblis. Kuserahkan jiwaku untuk iblis demi membangkitkan kekasihku," serunya dengan nada tinggi dan intonasi yang penuh dengan kemarahan. "Lantas, di mana Pak Darwis?" tanya Pak Sumarto karena ia yakin bahwa Pak Darwis ini benar adanya. Iblis itu menunjuk ke arah pohon besar di mana tempat terdengar suara burung hantu ketika ia berjalan ke rumah itu. Mata Pak Sumarto terbelalak memandangi pohon itu. Rupanya Pak Darwis beserta istri dan anaknya sedang digantung terbalik. Mereka digantung dengan lilitan ular saja yang ada di mimpinya. "Tidak mungkin," kata Pak Sumarto. "Kenapa tidak mungkin? Jika aku berkehendak, semuanya akan menjadi mungkin," tukas Pak Leo dengan mengepalkan tangan kanannya. Rupanya iblis jelmaan Pak Leo telah membawa Pak Darwis ketika mereka tengah melanjutkan perjalanan. Saat sempat berhenti karena melihat suatu bayangan terbang. Setelah membawa tubuh Pak Darwis, dengan cepat iblis itu melakukan tipu dayanya. Dia merubah wujudnya menjadi Pak Darwis. "Ayahku yang berdosa pada kalian. Kenapa aku dan keluargaku yang jadi pelampiasan? Kami tidak tahu apa-apa soal kejadian itu," ujar Pak Sumarto membela diri. "Aku tidak peduli. Ayahmu sudah tiada. Maka kaulah yang harus menanggungnya," tunjuk Pak Leo pada Pak Sumarto. "Sarti, balaskan dendammu kepada anak Santoso. Habisi dia dan seluruh keluarganya sekarang juga," perintah Pak Leo. "Kau harus mati," ujar arwah Sarti yang berjalan memegang potongan kepalanya ke arah Pak Sumarto. Ingin rasanya ia melarikan diri, namun iblis jelmaan Pak Leo menghadangnya dari belakang. Taringnya begitu tajam, sekali menancap di leher Pak Sumarto. Maka selesailah semua ini. "Mbak Sarti, saya tahu asal muasal dendam yang selama ini Mbak Sarti bawa." Pak Sumarto memberanikan diri melakukan kontak dengan arwah Sarti. "Tapi apa salah istri dan anak saya? Lepaskanlah mereka. Saya akan menyerahkan nyawa saya sebagai ganti dari dosa ayah saya terhadap Mbak Sarti," ujar Pak Sumarto. Air matanya mengalir melihat istri dan anaknya yang tidak berdaya.
Apapun yang Pak Sumarto katakan tidak membuat arwah dan iblis itu berubah pikiran. Karena sejatinya iblis memang makhluk yang tanpa belas kasihan. Arwah Sarti terus mendekati Pak Sumarto dengan senyum bengisnya. Arwah Sarti terus mendekati Pak Sumarto dengan senyum bengisnya. Tatapannya tajam dan mulai mengangkat tangan hitam dengan kuku yang sangat panjang. Dengan cepat arwah itu menancapkan kuku tajamnya ke arah perut Pak Sumarto. La ilaha illallah. Pak Sumarto menyebut lafaz Allah di penghujung nyawanya. Ah! Teriak Pak Sumarto ketika arwah Sarti mencongkel salah satu bola matanya. Makhluk itu kemudian memakan bola mata Pak Sumarto yang menancap di kukunya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ucap Pak Sumarto lirih dengan menahan rasa sakit yang begitu hebat. Darah segar mengucur dari mata, mulut dan perutnya. Tubuhnya lemas tidak berdaya. Ya Allah, selamatkan keluargaku, pintanya kepada Sang Pencipta sebelum akhirnya dia memejamkan matanya. Suara tawa iblis jelmaan Pak Leo yang merasa sangat puas melihat Pak Sumarto membayar kesalahan ayahnya. Aku puas. Aku sangat puas. Tawa lepas Pak Leo memandangi arwah Sarti yang masih terus menjilati darah Pak Sumarto yang menempel di tangan hitamnya. Bagaimana sayangku? Apa kau juga merasa puas karena telah membalaskan dendammu? Lanjutnya. Aku belum puas sebelum aku menghabisi keluarganya, ujar arwah Sarti. Matanya memelotot memandangi keluarga Pak Sumarto yang tengah digantung di pohon besar itu. Lakukan sayang. Lakukan sampai dendam dalam dirimu hilang. Setelah itu kita bisa kembali bersama. Kembali tawa itu menggema dari mulut Pak Leo. Arwah Sarti terbang mendekati pohon besar tempat digantungnya Pak Darwis, Bu Retno, dan kedua anaknya. Makhluk itu terus tersenyum sinis kepada mereka. Dia menyuruh ular sanca yang sedang melilit tubuh mereka untuk memakan mereka satu persatu. Bunuh keluarga Santoso, perintahnya dengan mata memelotot menunjuk ke arah Bu Retno. Pak Darwis yang sudah sadar dari pingsan melihat ular sanca itu hendak menelan tubuh Bu Retno. Hentikan Sarti, ujar Pak Darwis. Sarti yang tersenyum melihat pemandangan indah baginya itu sontak berhenti dan menatap Pak Darwis. Secara otomatis ular itu pun juga berhenti bergerak karena memang arwah Sartilah yang mengendalikan mereka. Jangan bunuh mereka. Semua yang kamu alami tidak ada hubungannya dengan mereka, seru Pak Darwis meyakinkan arwah tersebut. Jangan ikut campur, atau kau juga akan kuhabisi Darwis, ujar Pak Leo yang tiba-tiba sudah berada di samping arwah Sarti. Leo, kamu tahu siapa yang bersalah dan yang tidak bersalah. Ku bilang jangan ikut campur. Suara Pak Leo semakin meninggi.
dengan raut wajah yang terlihat sangat marah. "Nyebut Leo. Ingat siapa Tuhanmu. Dosamu sudah sangat besar, bahkan lebih besar dari Santoso. Allah akan murka padamu karena telah bersekutu dengan iblis," seru Pak Darwis mengingatkan. "Kamu sudah terlalu banyak bicara, Darwis." Dengan secepat kilat Pak Leo menarik Pak Darwis dari lilitan ular yang bergelantung di atas pohon besar. Sekarang posisi mereka tengah berdiri berhadapan dengan Pak Leo, mencekik leher Pak Darwis. Taring di mulutnya keluar, hendak merobek leher Pak Darwis. Ketika iblis jelmaan Pak Leo hendak menggigit leher Pak Darwis, di saat itulah Pak Darwis seolah dibisikkan oleh Yang Maha Kuasa untuk melafazkan ayat kursi. Sontak iblis jelmaan Pak Leo mental dari tubuh Pak Darwis, sedangkan arwah Sarti terus berteriak kepanasan dan kemudian menghilang karena tidak kuatnya menahan lafaz tersebut. "Hentikan bacaanmu itu, Darwis!" teriak iblis jelmaan Pak Leo. Namun Pak Darwis tidak menghiraukan. Ia terus melafazkan ayat kursi hingga selesai. "Tidak semudah itu mengalahkanku. Aku akan kembali. Iblis dalam diriku dan Sarti tidak akan berhenti sebelum semua keturunan Santoso mati." Setelah mengatakan itu, iblis jelmaan Pak Leo kemudian menghilang. Seiring terdengarnya suara azan berkumandang dari corong masjid kampung. Lilitan ular di tubuh Bu Retno dan kedua anaknya hilang. Tubuh mereka terjatuh lemah dan pingsan. Pak Darwis berlari ke arah tergeletaknya tubuh Pak Santoso. "Ya Allah!" pekik Pak Darwis ketika melihat tubuh Pak Sumarto. Matanya penuh dengan belatung, perutnya berlubang. Ketika Pak Darwis hendak memegangnya, tiba-tiba tubuh Pak Sumarto menghilang. "Astagfirullahaladzim. Tipu daya iblis ini sangat kuat," ujar Pak Darwis. Dia kemudian berlari ke arah tubuh Bu Retno, Nadia dan Mikail. Pak Darwis membangunkan mereka dan menceritakan apa yang telah terjadi. Bu Retno dan kedua anaknya menangis sejadi-jadinya. "Aku tidak akan biarkan suamiku menjadi pelampiasan balas dendam mereka. Aku harus bawa suamiku kembali," seru Bu Retno dengan penuh keberanian dan keyakinan kalau suaminya masih hidup. Setelah kejadian itu, Bu Retno dan kedua anaknya pindah dari rumah tersebut. Untuk sementara dia menginap di rumah Pak Darwis. Bu Retno tidak ingin pergi dari kampung itu sebelum menyelamatkan suaminya, karena dia yakin kalau Pak Sumarto masih hidup. "Pak Darwis, saya yakin suami saya masih hidup," ujarnya dengan hati yang penuh keyakinan. "Tipu daya iblis itu sangat kuat. Semoga benar apa yang kamu yakini itu, Nak," timpal Pak Darwis. "Bapak tahu bagaimana caranya?" tanya Bu Retno. "Saya sih nggak tahu caranya. Coba nanti kita tanya Kiai Abdullah," kata Pak RT. "Kiai Abdullah pulang besok dari Tanah Suci," kata Pak Darwis menjawab pertanyaan Bu Retno. "Mah, apa Papa masih hidup?" tanya Nadia dan Mikail yang keluar bersamaan dari pintu depan rumah Pak Darwis. "Kita berdoa saja, Nak. Semoga Papa baik-baik aja,"
Jawab Bu Retno kemudian memeluk kedua anaknya. Mah, apa sebaiknya kita pergi saja dari kampung ini? Nadia takut, Mah. Seru Nadia dengan raut wajah yang memang menunjukkan ketakutan luar biasa. Mungkin ada trauma dalam dirinya karena teror yang dilakukan arwah Sarti padanya dan keluarga. Sabar, Nad. Kita pasti pergi dari kampung ini. Tapi kita harus selamatkan Papa dulu. Nadia hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya pelan. Sedangkan Mikael duduk di pangkuan Bu Retno. Begini saja. Sekarang kalian istirahat dulu. Besok kita pergi ke rumah Kiai Abdullah. Semoga beliau mau membantu, sahut Pak Darwis. Baiklah, terima kasih Pak Darwis, jawab Bu Retno. Ayo anak-anak, istirahat dulu supaya besok bisa bangun pagi, lanjut Bu Retno, mengajak kedua anaknya masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Pak Darwis masih duduk di teras rumah, memandangi langit yang dihiasi bulan dan bintang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa di kampung ini. Dia menghela napas panjang. Semoga Kiai Abdullah mau membantu mereka. Kasihan sekali keluarga ini harus menanggung perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, ujarnya sendiri sambil mengunyah sirih di mulutnya. Singkat cerita, keesokan harinya ba'da sholat asyar, Pak Darwis dan Bu Retno mendatangi rumah Kiai Abdullah yang saat ini tengah ramai orang sedang berziarah. Assalamualaikum Pak Kiai, ujar Pak Darwis. Kiai Abdullah yang tengah sibuk berbincang dengan beberapa tetangga yang sedang berziarah langsung menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Ayo masuk Pak Darwis, jawab Kiai Abdullah mempersilakan dengan sopan. Kalau begitu kami pamit dulu Pak Kiai. Terima kasih air zam-zamnya, kata beberapa orang yang sedang berziarah itu. Mereka pun berjabat tangan kemudian pergi. Sekarang hanya Pak Darwis, Bu Retno serta kedua anaknya yang bertamu. Kiai Abdullah menyambutnya dengan senyuman dan menuangkan air zam-zam untuk tamunya tersebut. Wah, ada perlu apa ya Pak Darwis? Ada yang bisa saya bantu? Kiai Abdullah melayangkan senyuman lagi. Iya Pak Kiai, ibu ini butuh bantuan Pak Kiai untuk menyelamatkan suaminya dari belenggu iblis, seru Pak Darwis. Pak Kiai langsung mengernyitkan alisnya. Maksudnya apa Pak Darwis? Tanya Kiai Abdullah. Pak Darwis mulai menceritakan seluruh rangkaian kejadian dari awal sampai akhir. Mendengar cerita Pak Darwis, Kiai Abdullah mengangguk beberapa kali. Dia paham apa yang sedang keluarga Bu Retno alami. Tolong suami saya Pak Kiai. Suara Bu Retno memelas meminta pertolongan. Air matanya berlinang membasahi pipinya yang tidak dipoles bedak. Mohonlah pertolongan pada Allah Bu. Saya hanya sebagai perantara. Saya tidak berani memastikan suami ibu masih hidup atau tidak, ujar Kiai Abdullah. Kenapa begitu Pak Kiai? Tanya Bu Retno sembari menyeka air matanya. Manusia yang dibawa oleh iblis, jin atau sejenisnya, biasanya tidak akan bertahan lama karena di dunia kita berbeda.
Pak Kiai menjelaskan kepada Bu Retno. Mendengar itu, Bu Retno kembali menangis. Ibu yang sabar, tetap berdoa kepada Sang Pencipta. Semoga atas izinnya saya bisa membawa suami ibu dalam keadaan selamat, ujar Pak Kiai lagi. Besok malam kita ke rumah itu. Saya akan mencoba memasuki dinding alam gaib yang ada di sana. Bantulah saya dengan doa, Bu. Lanjut Kiai Abdullah. Sejenak Pak Kiai memejamkan mata dan menghela nafas. Satu lagi, Bu. Saya ingin mengingatkan, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Itu adalah senjata paling ampuh dari gangguan setan. Kiai Abdullah mengingatkan Bu Retno, seakan ia tahu bahwa keluarga Bu Retno jarang menunaikan kewajiban terhadap Yang Maha Kuasa. Singkat cerita, tibalah waktunya di mana Kiai Abdullah akan memasuki dinding alam gaib yang ada di rumah angker itu. Saya akan mencoba memasuki alam gaib rumah ini. Bantulah saya dengan doa. Semoga Allah mengizinkan saya membawa suami ibu kembali ke alam manusia, ujar Pak Kiai kepada Bu Retno. Bu Retno mengangguk dengan perasaan was-was, bukan hanya karena takut suaminya tak bisa kembali, tetapi dia juga mengkhawatirkan kedua anaknya yang ia tinggalkan di rumah Kiai Abdullah. Ibu tidak perlu khawatir, anak-anak ibu aman di rumah saya, tambah Kiai Abdullah, seakan ia tahu apa yang ada di pikiran Bu Retno saat ini. Iya Pak Kiai, jawabnya singkat namun penuh makna. Pak Kiai, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Tanya Pak Darwis yang sedang berdiri di samping Kiai Abdullah. Bantu saya dengan melafazkan ayat kursi. Pak Darwis jangan berhenti sebelum saya kembali. Kiai Abdullah kemudian mulai melafazkan surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka seketika keluarlah cahaya tepat di depan pohon besar di mana Pak Darwis dan Bu Retno pernah digantung oleh iblis jahat itu. Rupanya di sanalah portal alam gaib rumah ini. Kiai Abdullah kemudian berjalan menuju cahaya tersebut dan menghilang seketika ketika melangkahkan kakinya memasuki cahaya itu. Bu Retno menutup mulutnya. Pandangannya tak berkedip sedikit pun melihat Kiai Abdullah yang menghilang di balik portal gaib. Dia kembali menepuk pundak Pak Darwis yang tengah duduk bersila melafazkan ayat kursi sesuai dengan perintah Kiai Abdullah. Pak Darwis, lihat Pak, Kiai Abdullah menghilang, ujar Bu Retno yang terus menepuk pundak laki-laki tua itu. Pak Darwis tidak merespon apa yang dikatakan Bu Retno. Dia terus khusyuk melafadzkan ayat kursi berulang kali tanpa henti. Melihat tak ada respon dari Pak Darwis, Bu Retno kemudian mundur. Dia paham bahwa apa yang dilakukan Pak Darwis tidak bisa diganggu. Toh ini demi keselamatan suaminya. Ya Allah, bantulah Kiai Abdullah menyelamatkan suami saya. Lindungilah mereka ya Allah. Suaranya memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa sambil menengadahkan tangan. Di alam gaib, Kiai Abdullah mulai memasuki alam gaib rumah itu. Terlihat memang tidak ada bedanya. Semuanya sama. Rumah dan halamannya tetap sama. Hanya yang membedakan adalah hawa jauh lebih dingin dengan suasana yang sangat mencekam.
Pak Kiai berjalan memasuki rumah itu. Tangannya memegang tasbih dan bibirnya terus berzikir. Pintu depan rumah itu kemudian terbuka. Dilihatnya tubuh Pak Sumarto sudah berada di dalam guci ukir dengan kepalanya menjuntai keluar. Bibirnya menghitam dan matanya melotot seakan mau keluar dari ruangnya. Astagfirullahaladzim. Daya hidupnya akan terhisap semua, seru Kiai Abdullah yang segera berlari menuju guci tersebut dan menarik tubuh Pak Sumarto keluar. Kiai Abdullah sangat kesulitan mengeluarkan Pak Sumarto. Ya Allah. Doa Kiai Abdullah yang selanjutnya melafazkan ayat suci Al-Quran. Akhirnya guci itu bisa dipecahkan dan tubuh Pak Sumarto bisa dikeluarkan. Tubuh Pak Sumarto sangat lemas dan tidak berdaya. Hei, siapa kamu yang berani datang melepaskan tawananku? Suara iblis jelmaan Pak Leo tiba-tiba muncul yang diiringi juga dengan kemunculan arwah Sarti. Tinggalkan manusia itu. Dia harus membayar perbuatan ayahnya terhadapku. Arwah Sarti menimpali. Aku adalah hamba Allah yang akan membasmi makhluk jahat seperti kalian, jawab Kiai Abdullah. Suara tawa kedua makhluk indah itu menggema di seluruh ruangan rumah itu. Berani sekali makhluk lemah sepertimu mengancam kami, seru iblis jelmaan Pak Leo dengan mata yang memerah. Secepat kilat iblis itu mencekik leher Kiai Abdullah. Kuku tangannya yang tajam menggores leher Kiai muda tersebut. Sementara itu arwah Sarti kembali membawa tubuh Pak Sumarto yang sedang tergeletak tidak berdaya. Iblis jelmaan Pak Leo sungguh kuat. Matanya terus memelotot dan menekan leher Kiai Abdullah. Wajah Kiai Abdullah memerah karena peredaran darah di wajahnya tidak berjalan dengan baik akibat cekikan tersebut. Dalam keadaan itu, tangan Kiai Abdullah terus memegang tasbih dan hatinya terus berzikir memohon bantuan dari Sang Khalik. Kiai Abdullah terus melantunkan zikir dalam hatinya, meminta bantuan dari Yang Maha Kuasa agar bisa terlepas dari tekanan iblis jelmaan Pak Leo. Allahu Akbar, seru Kiai Abdullah dan mendorong iblis itu hingga terpental jauh. Tangannya kemudian memegang lehernya yang tengah terluka sambil membaca ayat suci. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka di leher Kiai Abdullah sembuh seketika. Kurang ajar, berani sekali kau. Akan kuhabisi nyawamu sekarang juga, ujar iblis jelmaan Pak Leo yang tidak terima atas kekalahannya. Iblis itu pun kembali melesat dan menyerang Kiai Abdullah, namun masih bisa dihindari. Semua kekuatannya sudah dikerahkan untuk melawan Kiai Abdullah, tetapi tetap saja iblis itu tidak mampu menandingi kekuatan ayat suci Al-Quran yang terus dilafazkan oleh Kiai Abdullah. Iblis terkutuk sepertimu tidak akan bisa menandingi Sang Pencipta, seru Kiai Abdullah. Dialah yang menciptakanmu dan alam gaib ini, maka dia pula yang akan menghancurkanmu, lanjut Kiai Abdullah mengingatkan siapa pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Akulah penguasa dan pengendali alam semesta ini. Iblis itu terus saja menyombongkan dirinya. Kita lihat saja nanti, ujar Kiai Abdullah yang kemudian mulai berzikir lagi
dan membaca ayat kursi. Ah, panas, panas. Hei, apa yang kau lakukan padaku? Hentikan bacaanmu. Ah, sakit, sakit, panas, panas. Suara iblis itu berteriak kesakitan. Kiai Abdullah terus melantunkan zikir dan ayat kursi hingga iblis jelmaan Pak Leo itu terbakar dan menjadi abu. Alhamdulillah. Kiai Abdullah menelungkupkan kedua telapak tangannya di wajahnya sembari mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Yang Maha Kuasa. Dia kemudian mencari Pak Sumarto lagi yang tadi sempat dibawa hilang oleh arwah Sarti. Ya Allah, bantulah hamba menemukan Pak Sumarto kembali. Panjatan doa Kiai Abdullah. Mata Kiai Abdullah kembali mengarah ke arah kunci yang sudah dipecahkan tadi. Dia melihat sesuatu di lantai itu. Ya, lantai di samping tangga, di mana kunci itu berdiri tegak sebelum akhirnya dipecahkan oleh Kiai Abdullah. Astagfirullahaladzim, ujarnya dengan wajah yang kaget. Ya Allah, semoga hamba tidak terlambat, serunya sambil terus berlari memasuki portal alam gaib tersebut. Dari balik cahaya samping pohon besar itu, muncullah Kiai Abdullah yang baru saja memasuki alam manusia kembali. Dia melihat Pak Darwis yang masih duduk bersila, melafazkan ayat kursi. Sedangkan Bu Retno terus berjalan mondar-mandir, sembari menggigit kuku tangannya yang menandakan bahwa dia tengah khawatir. Pak Darwis, bangunlah. Saya sudah kembali, sapa Kiai Abdullah. Mendengar suara itu, Pak Darwis pun membuka mata dan berdiri yang disusul oleh Bu Retno mendekati Kiai Abdullah. Pak Kiai, bagaimana? Di mana suami saya? Tanya Bu Retno penuh harapan kalau Kiai Abdullah membawa suaminya kembali dari alam gaib. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, Bu. Iblis itu telah mengulur waktu. Suami ibu ditahan di dalam rumah ini, bukan di alam gaib. Mereka telah melakukan tipu daya, ujar Kiai Abdullah dan bergegas memasuki rumah angker itu. Pak Darwis membuka pintu depan rumah itu dan Kiai Abdullah berlari ke arah kunci di samping tangga. Dia mulai berzikir dan membaca ayat suci. Dengan tangannya yang dikalungi tasbih, ia memecahkan kunci tersebut. Bu Retno memengkik kaget melihat banyak sekali darah yang keluar dari kunci tersebut. Sama dengan Bu Retno, Pak Darwis pun juga sangat terkejut melihat banyak simbahan darah dari kunci itu. Darah apa ini, Pak Kiai? Tanya Bu Retno pelan. Ini darah suami ibu, jawab Kiai Abdullah yang tengah bersimbah darah karena membersihkan serpihan kunci tersebut. Apa? Bu Retno kaget dan tubuhnya terkulai lemas mendengar jawaban dari Kiai Abdullah. Suami ibu ada di bawah lantai ini. Iblis itu telah menguburnya di sini, ujar Kiai Abdullah lagi. Jadi, Pak Sumarto sudah mati, Pak Kiai? Tanya Pak Darwis penuh dengan kebingungan. Hanya Allah yang berhak mencabut nyawa manusia, Pak Darwis. Sekarang mari kita gali lantai ini, jawab Kiai Abdullah. Bu Retno masih terkulai lemas. Ia takut suaminya akan tiada melihat banyaknya darah segar yang bersimbah di lantai. Ya Robbi, tolong suami hamba.
Doanya penuh harap, meski sejatinya sangat kecil kemungkinan Pak Sumarto selamat. Sementara itu, Kyai Abdullah dan Pak Darwis sedang berusaha menggali lantai tersebut. Pak Darwis, tolong ambilkan linggis. Kita harus segera bongkar lantai ini, seru Kyai Abdullah dengan gelagat tubuh yang tegang. Pak Darwis dengan sigap berlari menuju dapur untuk mencari linggis atau alat apapun yang bisa digunakan untuk membongkar lantai di mana tubuh Pak Sumarto terkubur. Sementara itu, Bu Retno hanya bisa menangis dan berdoa memohon keselamatan untuk suaminya. Ini linggisnya Pak Kiai, ujar Pak Darwis yang bergegas datang membawa linggis. Di kedua tangannya, Kyai Abdullah dan Pak Darwis kemudian menggali lantai tersebut hingga terlihat sekelebat rambut Pak Sumarto. Ayo gali terus Pak Darwis, jangan sampai kita terlambat, ujar Kyai Abdullah sembari terus menggali di sekeliling tubuh Pak Sumarto. Pak Darwis menjawab dengan sebuah anggukan dan kembali melanjutkan penggaliannya. Beberapa menit kemudian, setengah dari tubuh Pak Sumarto sudah terlihat. Kedua laki-laki itu mengerahkan tenaganya untuk terus menggali hingga seluruh tubuh Pak Sumarto bisa diangkat. Ketika hendak mengangkat tubuh yang sudah terkulai lemas itu, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang hingga membuat baju yang menempel di tubuh mereka bergoyang keras. Angin dari mana ini? Ucap Pak Darwis yang hampir bersamaan dengan Bu Retno. Amankan Pak Sumarto, dia masih hidup, tapi nadinya sudah sangat lemah, ujar Kyai Abdullah yang tengah memegang pergelangan urat nadi Pak Sumarto. Kyai Abdullah berjalan melawan arah angin yang sedang berhembus kencang, sembari berzikir dan membaca ayat kursi. Dengan izin Allah, Kyai Abdullah mampu menghentikan angin tersebut. Pak Darwis, gali kembali liang itu, temukan kepala Sarti, seru Kyai Abdullah sambil menunjuk ke arah liang tempat tubuh Pak Sumarto terkubur. Dengan sigap Pak Darwis kembali ke liang itu dan menggalinya. Pak Kiai, saya menemukannya, ujar Pak Darwis sambil mengangkat sebuah tengkorak kepala dengan tangan kirinya. Hei, hentikan, jangan sentuh kepalaku. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari tengkorak yang sedang dipegang Pak Darwis. Ah! Sontak Pak Darwis berteriak dan melempar tengkorak tersebut. Merasa kaget dan takut, Pak Darwis berlari ke arah Kyai Abdullah. Jangan takut Pak Darwis, iblis tidak akan pernah bisa menang. Allah akan selalu melindungi hambanya yang setia, sahut Kyai Abdullah. Suara tawa tengkorak itu menggema di seluruh penjuru ruangan tersebut. Sekarang Pak Darwis pergilah, gali tanah di samping pohon besar portal gaib, ambil potongan tubuh Sarti dan bakar, perintah Kyai Abdullah. Baik Pak Kiai, jawab Pak Darwis dan berlari keluar menuju arah yang ditunjuk Kyai Abdullah. Berhenti, seru tengkorak yang sedang melayang di ruang depan rumah tersebut. Sontak Pak Darwis menghentikan langkahnya. Jangan berhenti dan jangan melihat ke belakang. Teruslah berlari dan gali segera, perintah Kyai Abdullah kembali. Pak Darwis terus berlari mendengar seruan Kyai Abdullah. Tak sedikit pun ia melihat ke belakang. Pandangannya lurus ke arah pohon besar itu. Kurang ajar, tengkorak itu terbang hendak mengejar Pak Darwis.
tapi masih bisa dihalau oleh Kyai Abdullah. Dari kejauhan tampak Pak Darwis sudah mulai menggali tanah yang diperintahkan Kyai Abdullah. Sementara itu, tengkorak itu masih berperang dengan Kyai Abdullah. Pak Darwis akhirnya menemukan potongan tubuh Sarti yang sudah menjadi tulang belulang. Dia mengangkat tulang belulang itu dan hendak membakarnya. Tidak! Teriak tengkorak tersebut, dan dengan secepat kilat ia berhasil meloloskan diri dari Kyai Abdullah dan kemudian melesat ke arah Pak Darwis. Suara pekikan Pak Darwis. Ternyata tengkorak itu menggigit leher Pak Darwis. Kyai Abdullah dengan cepat berlari ke arah Pak Darwis. Namun naas, tengkorak itu berhasil menyaut tubuhnya yang belum sempat dibakar oleh Pak Darwis. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.